hormat kepada Bapak Muhammad Haikal, SSTM Mempar, selaku dosen dari mata kuliah Event Legal Permit. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kunjungan dan wawancara kami dengan staf UPPD Kecamatan Jatinegara. Adapun tujuan dari presentasi kami kali ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Event Legal Permit. Sebelum lanjut ke materi inti, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke materi inti, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hidayah dan ada rekan saya. Saya Nurhati Mahmud. Kami merupakan mahasiswi D4 MAI semester 6 Universitas Pertiwi. Mari kita simak bersama-sama materi mengenai izin reklame. Apa sih itu izin reklame? Izin reklame atau izin penyelenggaraan reklame merupakan izin yang harus dimiliki oleh para pemohon untuk memasang reklame, seperti iklan, spanduk, billboard, dan lain-lain di ruang publik atau lokasi yang sudah ditentukan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengatur dan juga mengendalikan pemasangan reklame, serta menjaga keindahan dan juga keamanan kota. Selain itu, tujuannya adalah untuk sebagai sumber pendapatan bagi pemerintahan daerah. Gambar di samping merupakan salah satu contoh dari reklame. Kira-kira reklame jenis apa ya? Sebelum itu, mari kita lanjut terlebih dahulu di slide berikutnya. Adapun objek pajak reklame berdasarkan aturan terbaru. Nah, di sini ada objek reklame yang sudah dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, reklame produk dan juga reklame non-produk. Reklame produk merupakan iklan yang mempromosikan barang atau jasa komersial, sedangkan reklame non-produk merupakan iklan layanan masyarakat, promosi kegiatan, dan juga kampanye sosial. Teman-teman, foto yang sudah kita lihat sebelumnya itu merupakan contoh dari reklame non-produk. Selain itu juga, jenis reklame yang termasuk dalam objek pajak reklame antara lain ada baliho, spanduk, poster, dan juga billboard. Selain itu juga ada reklame yang ditempel di kendaraan, ada juga neon box atau papan kendaraan, dan terakhir ada reklame digital seperti Videotron dan juga Megatron. Oh, turun lagi. Enggak, udah pas. Gue ke sini deh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut persyaratan administrasi untuk pengurusan penyelenggaraan reklame. Terlihat banyak, namun kita akan berikan gambaran atas setiap persyaratannya. Yang pertama ada tata letak bangunan. Tata letak bangunan ini merupakan denah yang harus dilampirkan oleh pemohon penyelenggara reklame yang menunjukkan di mana reklame tersebut akan dibangun. Yang kedua ada IMB, yaitu izin mendirikan bangunan. Dan yang ketiga ada IPTB, yaitu izin pelaksanaan teknis bangunan. Nah, IPTB ini merupakan sertifikat atau surat izin yang harus dilampirkan oleh pemohon penyelenggaraan reklame, di mana surat izin ini merupakan surat izin yang dimiliki oleh sang arsitektur yang akan merancang denah dari pemasangan reklame tersebut. Lalu persyaratan administrasi selanjutnya yaitu ada kepemilikan tanah dan surat pernyataan yang harus dilampirkan oleh pemohon penyelenggara reklame. Nah, yang selanjutnya ada surat permohonan. Surat permohonan ini merupakan surat permohonan yang harus diisi oleh sang pemohon penyelenggaraan reklame. Surat permohonan ini telah tertera template-nya di website pelayanan.jakarta.go.id hingga si pemohon penyelenggara reklame harus mematuhi template yang telah tersedia. Yang selanjutnya juga ada akta pendirian PT apabila yang mengajukan merupakan badan hukum, dan yang kedua ada bukti pembayaran PBB yaitu pajak bumi dan bangunan. Lalu persyaratan yang terakhir adalah proposal teknis. Proposal teknis ini juga bisa diakses di pelayanan.jakarta.go.id, di mana sang pemohon penyelenggara reklame itu hanya tinggal checklist-checklist saja di proposal teknis tersebut. Setelah kita mengetahui persyaratan administrasi, berikut merupakan prosedur persyaratan dalam mengurus penyelenggaraan reklame, yaitu yang pertama,
Si pemohon datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah atau yang disingkat dengan Dispenda setempat, dan si pemohon harus mengisi formulir pendaftaran wajib pajak atau wajib retribusi pribadi dan juga badan usaha untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah atau yang disingkat dengan NPWPD atau juga nomor pokok wajib retribusi daerah yang disingkat menjadi NPWRD. Setelah mendapatkan NPWPD atau NPWRD, si pemohon kemudian harus mengisi surat pemberitahuan pajak daerah dan juga pajak reklame dengan melampirkan fotokopi surat izin tempat usaha atau yang kita kenal dengan situ. Setelah itu, pemohon harus mengisi formulir permohonan izin pemasaran, reklame, dan juga rekomendasi dari camat. Setelah semua itu selesai, pengurusan pajak reklame selanjutnya akan dilaksanakan secara online dengan mengunjungi website pajakonline.jakarta.go.id. Setelah slide prosedur pengurusan izin reklame telah kami ketahui, berikutnya adalah tata cara pengurusan pajak reklame secara online yang dipandu langsung oleh pihak Bapenda DKI Jakarta. Mari kita saksikan bersama-sama. Akses website pajak online, lalu pilih login. Masukkan email dan password. Jangan lupa, centang kotak bertuliskan I'm not robot, lalu klik masuk. Pada tampilan utama, pilih menu reklame. Klik tab pelayanan di kolom jenis pelayanan. Pilih pendaftaran reklame baru atau objek baru, lalu pilih tambah. Data pemilik reklame merupakan perseorangan atau badan usaha yang memiliki reklame. Tentukan jenis identitas pemilik lalu masukkan data-data lain yang dibutuhkan. Data wajib pajak merupakan perseorangan atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pajak reklame tersebut. Tentukan jenis wajib pajak lalu masukkan data-data lain yang dibutuhkan. Data reklame mencakup keterangan tentang reklame yang diajukan. Isi data-data yang dibutuhkan seperti teks yang ada pada reklame, luas, dan data lainnya sejelas mungkin. Masukkan juga keterangan tambahan mencakup informasi penting untuk pengajuan permohonan. Setelah itu, upload juga berkas yang dibutuhkan. Baca syarat dan ketentuan yang berlaku, lalu klik pada kotak saya setuju untuk melanjutkan prosesnya. Jika data-data sudah diisi dengan benar, silakan klik simpan. Pengajuan berhasil disimpan, dan sobat akan kembali pada menu utama reklame. Pilih tab pelayanan, lalu pilih pendaftaran reklame baru, objek baru pada jenis pelayanan. Daftar pengajuan akan tampil, lalu geser ke samping, lalu pilih tombol kirim seperti pada gambar. Jika sudah yakin, pilih OK. Setelah mengirim berkas, status pengajuan akan berubah ke proses verifikasi berkas. Silakan cek berkala sampai berkas telah berhasil diverifikasi oleh pihak unit pelayanan tingkat kecamatan setempat. Baik, jika semua persyaratan administrasi telah terpenuhi, maka ada hal-hal yang wajib kita ketahui untuk mengajukan agar mendapatkan izin. Di antaranya, melengkapi persyaratan dan administrasi. Selain itu, para pemohon juga harus membayar pajak reklame terutang sebesar 25% dari tarif pajak keseluruhan. Selain itu juga, para pemohon harus membayar sewa titik lokasi dan juga nilai strategis khususnya untuk penyelenggaraan reklame di Kalam Sarana dan Prasarana Kota. Yang terakhir juga, para pemohon harus membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% dari jumlah pajak reklame terutang untuk satu kali penyelenggaraan reklame tersebut. Nah, setelah kita ketahui tentang administrasi, prosedur, dan beberapa hal lainnya, ada pun hal-hal yang harus kita ketahui terutama hal-hal yang dilarang. Apa saja sih hal-hal yang dilarang? Di antaranya, yang pertama, para pemohon dilarang untuk menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial di gedung pemerintah. Yang kedua, si pemohon dilarang untuk menyelenggarakan reklame rokok dan juga produk tembakau pada kawasan tertentu. Selain itu juga, para pemohon dilarang untuk menyelenggarakan reklame makanan atau minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang telah diizinkan untuk menjual makanan dan minuman beralkohol. Nah, setelah kita ketahui semua proses administrasi, prosedur, dan juga hal-hal yang dilarang dalam izin reklame, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengajuan reklame? Nah, dalam pengurusan ini, waktu yang diperlukan adalah sekitar 7 hari
dalam pengurusan SKPD. Apa sih itu SKPD? SKPD merupakan surat ketetapan pajak daerah. Nah, setelah kita mendapatkan surat SKPD, maka izin penyelenggaraan reklame sudah bisa kita dapatkan kurang lebih dalam jangka waktu 60 hari kerja. Nah, dalam 60 hari ini sudah termasuk dalam survei rancangan tata letak oleh Bapenda. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pemasangan reklame atau reklame ilegal, Bapenda akan bekerja sama dengan perangkat pemerintah yang lain, yaitu Satpol PP, untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan dalam memasang reklame. Nah, mulai dari slide ini kami akan membahas mengenai tarif dan cara perhitungan pajak reklame. Pajak reklame dimulai dari 10% sampai dengan 25% tergantung lokasi yang ditentukan. Reklame di pusat kota strategis dan lebih banyak dilihat masyarakat cenderung lebih mahal daripada reklame di pinggiran kota atau daerah terpencil. Berikut cara perhitungannya. Pajak reklame sama dengan nilai sewa reklame atau dapat kita singkat sebagai NSR. NSR dikali dengan tarif pajak reklame. NSR ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, ukuran reklamenya dalam bentuk meter persegi, yang kedua, lokasi pemasangan, yang ketiga, durasi pemasangan, dan yang terakhir, jenis reklame. Apakah reklame tersebut produk atau non-produk? Langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Pada gambar di samping merupakan baliho berukuran 3 kali 4 meter di pusat kota yang akan dipasang selama 2 bulan. Reklame tersebut merupakan reklame produk promosi. Nilai sewa reklame atau NSR-nya di lokasi tersebut adalah 75.000 per meter persegi per bulan. Jika tarif pajak reklame di daerah tersebut adalah 20%, maka perhitungan pajaknya adalah ukuran reklame 3 kali 4 meter sama dengan 12 meter persegi. NSR per bulannya 75.000. 75.000 dikali dengan 12 meter persegi menghasilkan 900.000. Namun 900.000 itu hanya untuk 1 bulan. Lalu, berapa untuk 2 bulan? Maka 900.000 itu dikali 2 sehingga menghasilkan 1.800.000. Tarif pajaknya sebesar 20% sehingga pajak reklame adalah 1.800.000 dikalikan dengan 20% sehingga menghasilkan pajak reklame sebesar Rp360.000. Oleh karena itu, kesimpulannya, pajak reklame yang harus dibayarkan oleh si penyelenggara reklame itu sebesar Rp360.000 untuk durasi pemasangan selama 2 bulan. Berikut dokumentasi kunjungan kami ke UPPD Kecamatan Jatinegara untuk wawancara mengenai izin reklame. Setelah slide ini, kami akan menampilkan video dokumentasi perjalanan kami ke UPPD Kecamatan Jatinegara. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini kami sedang berada di kantor pusat Bapenda DKI Jakarta, khususnya kantor bersama Samsat Jakarta Timur. Kali ini kami akan terjun langsung dan tanya-tanya langsung mengenai prosedur serta mekanisme bagaimana untuk mendapatkan izin reklame. Yuk ikuti perjalanan kami.
Berikut merupakan ringkasan dari keseluruhan materi yang telah kami sampaikan. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengalihkan NSR dengan tarif pajak yang berlaku di wilayah terkait. Beberapa wilayah mungkin menetapkan tarif berbeda tergantung pada potensi lokal. Dengan aturan terbaru ini, sangat penting bagi perusahaan atau individu yang berencana memasang reklame untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku di daerah setempat agar tidak terkena sanksi maupun denda terkait perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.